Wadir, eh, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wadir 3, dan Wadir 4. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sehubungan dengan terselenggaranya proses registrasi dosen tetap melalui sistem predikti ini, untuk selanjutnya eh, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti kegiatan bimbingan teknis teknis lanjutan dan pengarahan penggunaan aplikasi Sister, aplikasi Google Scholar, dan aplikasi Sinta. eh yang pertama-tama, mungkin Prakata untuk pimpinan Politeknik Merdeka Kencana, Bapak Mubarok, Dr. Mubarok, kami tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon dikoreksi sebagai ketua yayasan, sebagai pimpinan Politeknik yaitu Pak Direktur ya, Pak Dr. Ahmad Mulyana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Bakti Kencana, Bapak Dr. Ahmad Mulyana. Yang kami hormati para wakil direktur di lingkungan kampus Politeknik Bakti Kencana. Yang kami hormati para kabag, kasubag, dan sivitas di lingkungan akademik. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan di lingkungan kampus, dan yang kami hormati narasumber utama kita pada hari ini, yaitu Bapak Idik Nur Sidik, STMKOM, yang saat ini beliau menjabat sebagai eh, pejabat di lingkungan LL Dikti. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan agenda bimbingan teknis dan pengarahan kepada Bapak Ibu dosen sebagai tindak lanjut dari agenda layanan bimbingan teknis yang kemarin sudah disampaikan oleh para wakil direktur dan kepala Pusdatin terkait dengan agenda penggunaan aplikasi Sister, Google Scholar, Sinta, dan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Tentu Bapak Ibu pada hari ini ya kita akan mengikuti agenda lanjutan ya, di mana kegiatan ini merupakan bagian yang penting dan sebagai upaya institusi dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, yang modern dan terintegrasi berbasis digital. Seiring dengan proses registrasi dosen tetap melalui sistem di Pangkalan Data Dikti dan melalui Sister di Kemdikti Saintek, di mana kemarin kami alhamdulillah sudah banyak dibantu oleh Pak Idik dari LL Dikti ya untuk proses dari registrasi untuk pendaftaran dosen tetap Bapak Ibu dosen ya. Sekarang alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan bimbingan teknis kepada Bapak Ibu dosen. Tentu sekaligus sebagai upaya untuk pelaksanaan sertifikasi dosen ke depannya. Karena beliau alhamdulillah yang membidangi juga. Tentu Bapak Ibu diperlukan pemahaman ya terkait pengelolaan data akademik, publikasi ilmiah, rekam jejak di tridharma perguruan tinggi ya, serta optimalisasi dalam penggunaan sistem informasi di lingkungan kampus. Tentu kami menyadari bahwa penguasaan terhadap platform digital seperti Sister,
kemudian sistem informasi, Google Scholar, Sinta, dan lain-lain. Ini bukan hanya menjadi kebutuhan administratif semata, tetapi merupakan bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia perguruan tinggi dalam menghadapi transformasi pendidikan tinggi di era digital saat ini. Tentu melalui kegiatan ini kami berharap seluruh dosen dan tenaga kependidikan dapat memahami tata cara pengolahan dan sinkronisasi pada sistem informasi dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai sarana pengembangan rekam jejak akademik dan publikasi ilmiah. Tentu untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi akademik berbasis teknologi informasi dan memperkuat budaya akademik yang unggul, profesional, humanis, dan berdaya saing. Saya juga mengajak seluruh sivitas akademik untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan semangat kolaborasi dalam membangun Politeknik Bakti Kencana menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul dan terpercaya. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi ya dan terima kasih kepada Bapak Idik Nur Sidik dari LL Dikti Wilayah 4, kepada seluruh sivitas akademik dan Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik ya bagi pengembangan institusi dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Bakti Kencana. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mubarok, Eskom SH, MM, MH, MSI yang sudah sedikit memberikan eh, pemaparan. Mungkin selanjutnya ada prakata oleh Direktur Politeknik Bencana, Dr. Ahmad Mulyana, SE, MM, CMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Pak Direktur, suaranya masih di mute Pak. Suaranya belum terdengar. Masih di mute suaranya Pak Direktur. Ini belum sampai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Mubarok dan ucapkan selamat datang kepada Bapak Idik Nur Sidik dari LL Dikti Wilayah 4. Kemudian yang saya hormati para wakil direktur, hadir satu Bapak Dr. Wijaya, kemudian Dr. Asep sebagai wakil dua dan Bapak Ipo jaga Bina dan Bapak Dr. Edi Haryadi serta rekan-rekan dosen sekalian. Sebetulnya hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita terdahulu, di mana pada pertemuan yang pertama langsung secara teknis ya disampaikan oleh
Pusdatin secara internal dan syukur alhamdulillah hari ini mungkin akan dilengkapi ya oleh Bapak Idik Nur Sidik ya langsung dari LLDP wilayah 4 dan di sini lebih mengetengahkan tentunya masalah sister ya. Nah, sister ini adalah merupakan suatu apa namanya aplikasi resmi ya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dulu disebut dengan Kemendikbud Ristek yang digunakan untuk mengelola data dosen secara terintegrasi. Jadi di sini adalah menyangkut akan dibahas menyangkut masalah hak dan kewajiban para dosen ya, termasuk di sini mungkin tenaga kependidikan ya sebagai yang membantu nanti dalam aktivitasnya ya. Jadi insya Allah ya dengan dibawakan langsung oleh Pak Sidik Nur Hadi ini kita bisa belajar. Di sini ada dosen mungkin yang sudah punya pengalaman, tentunya akan menambah wawasan dan bagi yang baru ya. Nah, ini merupakan satu pengetahuan yang baru udah ya. Kemudian kita sudah bergabung bersama-sama di bawah Politeknik Bakti Bakti Kencana ya, di wilayah Cianjur. Saya kira untuk mempersingkat waktu mungkin nanti lebih banyak akan disampaikan oleh Pak Sidik ya, Nur Sidik ya, di mana kami tunggu eh, informasinya atau masukannya atau apa petunjuknya lah ya untuk petunjuknya bagi kita semua khususnya para dosen. Nah, maka itu saya pribadi ada membatasi dan saya kembalikan kepada pembawa acara selanjutnya untuk diteruskan untuk acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Mulyana, SEMM, yang telah sedikit menjelaskan tentang pemaparan hari ini. Selanjutnya, mungkin ada eh, sambutan dan prakata oleh Wakil Direktur 1, yaitu Dr. Dwi Septian Wijaya, SKEP, MKM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Pak Idik Nur Sidik dari SDM LLDikti, dan yang saya hormati Bapak Direktur, staf Wakil Direktur, dan semua dosen Politeknik Bukti Kencana. Insya Allah materi pada hari ini ya bagus dari Pak Idik Nur Sidik nih. Ini mungkin nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Sidik, yang tentunya sertus atau sertifikasi dosen itu penting bagi semua dosen tentunya. Karena nanti ketika para dosen ini menjadi profesor tentunya harus mempunyai namanya sertus tadi ya, sertifikasi dosen. Nah, nanti kan ada tahap-tahapannya untuk mengikuti apa namanya sertus itu. Salah satunya ya nanti keaktifan Tridharma yang tinggi dari pengajaran, penelitian, kemudian masyarakat itu harus terpenuhi nanti di Sister. Nanti akan disampaikan oleh Pak Idik Nusidik lah yang lebih ini materinya yang lebih mendalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Direktur 1, Pak Dr. Wijaya.
Kami ucapkan terima kasih atas arahan dan motivasi yang telah disampaikan. Selanjutnya mungkin ada sambutan dan prakata oleh Wakil Direktur 3. Mungkin langsung ke Dokter Insinyur Niko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Belum hadir ya. Mungkin Dokter Niko belum hadir kali ya Pak ya. Oh, mungkin bisa dilanjutkan Pak Direktur. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sambutan dan prakata selanjutnya oleh Wakil Direktur 4, Dr. Edi Haryadi, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bakti Kencana, Politeknik Bakti Kencana, Dr. Mubarok. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Bakti Kencana, Dr. Ahmad Mulyana, SMM. Yang kami hormati narasumber dari L2 Dikti Wilayah 4, Bapak Idik Nur Sidik. Juga yang saya hormati para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh peserta kegiatan BIMTEK lanjutan, yaitu aplikasi Sinta, Sister, dan Google Scholar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bersama-sama bisa bersilaturahmi dalam kegiatan lanjutan bimbingan teknis ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang perkembangan dunia pendidikan tinggi saat ini menuntut kita untuk semakin adaptif terhadap teknologi dan sistem digital, khususnya dalam pengelolaan kinerja akademik, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan karir para dosen. Oleh karena itu, pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Sinta, Sister, dan Google Scholar menjadi sangat penting bagi seluruh sivitas akademika, di mana aplikasi Sinta merupakan sarana untuk mendokumentasikan dan mengukur capaian publikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara Sister menjadi bagian penting dalam pengelolaan data dosen, rekam jejak tridharma, hingga proses pengembangan karir akademik. Adapun Google Scholar membantu meningkatkan visibilitas karya ilmiah sehingga dapat diakses dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat akademik. Melalui kegiatan BIMTEK ini, ya kita berharap seluruh peserta tidak hanya memahami teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas kinerja akademik, produktivitas publikasi ilmiah, serta reputasi institusi. Kami mengajak pada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana mengaktifkan kompetensi digital di lingkungan perguruan tinggi. Dan mungkin nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh narasumber dari L2 Dikti, yaitu Pak Idik Nur Sidik.
Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wadir atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara utama pada hari ini, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada Pak Idik ya. Untuk saat ini, Alhamdulillah kita sudah melakukan penetapan untuk dosen tetap di Politeknik Bakti Kencana. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 32 dosen yang sudah ditetapkan dan diantaranya sudah memperoleh NUPTK. NUPTK ini pengganti dari NIDN ya. Kemudian terdiri dari dosen-dosen yang profesional yang saat ini telah menyelesaikan pendidikan tinggi program doktoral dan juga beberapa telah memiliki jabatan fungsional dan ada beberapa dosen juga masih berproses untuk memperoleh NUPTK dan ini hanya sebagian saja yang belum memperoleh NUPTK tersebut. Tapi lebih dominan, lebih banyak ini telah memperoleh NUPTK. Kemudian di antaranya dosen-dosen kami, alhamdulillah, beliau memiliki pengalaman kerja yang cukup baik ya sebagai tenaga ahli profesional di bidang kesehatan, di antaranya sebagai dokter di beberapa rumah sakit ya seperti Ibu Dokter Fani Sapani, kemudian Ibu Dokter Aldena ya, kemudian ada Ibu Mariati ya, kemudian juga ada Pak Reza, kemudian Pak Dasrilano, kemudian Pak Domen Manik ya, kemudian ada ini Pak Doktor Muhammad Sobari ya, dan beberapa dosen-dosen lainnya ya, seperti Pak Doktor Hanafi Basuni ya. Beliau dosen-dosen yang memiliki profesionalisme yang tinggi di bidang kesehatan dan nanti mohon dibantu Pak Idik Nur Sidik ya bimbingannya, arahan, petunjuk dan motivasinya agar beliau dosen-dosen kita memiliki karir yang baik sebagai tenaga pendidik dan tentu berproses nantinya memiliki jabatan fungsional dan juga nanti mendapatkan sertifikasi dosen. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami izin akan menyampaikan ya profil dari pembicara utama kita yaitu Bapak Idik Nur Sidik. Ya, beliau saat ini aktif di lingkungan LL Dikti, ya, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Tim Kerja SDM yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Sistem Informasi pada LL Dikti Wilayah 4 sebagai analis sistem informasi dan juga di bagian koordinasi perguruan tinggi swasta di wilayah 4 dan juga beliau sebagai pengembang di sistem informasi di Kopertis wilayah 4 yang sekarang LL Dikti wilayah 4 yang juga mengelola database di Kopertis wilayah 4 dan juga sebagai tim pengembangan sistem informasi di beberapa universitas. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan narasumber utama kita, pembicara kita, yaitu Bapak Idik Nur Sidik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati eh, Ketua Yayasan Bapak Dr. Mubarok, yang saya hormati juga Direktur Politeknik Bakti Kencana Bapak Ahmad Mulyana, dan para wakil direktur serta jabat struktural yang ada di Politeknik Bakti Kencana. Yang saya hormati tentu Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa ya, walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada jajaran dari Poltek Bakti Kencana yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi terkait kegiatan dosen. Tadi sudah disampaikan ya baik oleh Pak Direktur, Bapak Wakil Direktur, dan Pak Ketua Yayasan terkait kegiatan dosen. Nah, kebetulan saya memang di bagian sumber daya, sehingga mungkin cakupan yang akan saya sampaikan ya terkait eh, pelayanan atau eh, yang berhubungan dengan kinerja saya di bagian sumber daya. Untuk hal lain, karena memang di LLDT itu ada beberapa bagian, bukan banyak gitu kan, sehingga mungkin saya tidak terlalu dalam gitu kan menyampaikan informasi. Ya, baik. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan tampilan layar di Bapak Ibu sudah berubah ya, bisa eh, melihat apa yang saya tampilkan. Eh, izin saya menyampaikan terkait sistem informasi sumber daya terintegrasi ya. Sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin memberikan informasi ya terkait eh, data dosen di eh, Politeknik Bakti Kencana yang tadi disampaikan, baik portofolio ataupun daftarnya oleh Pak Ketua Yayasan. Eh, di catatan kami dari sekian tadi yang disampaikan dosen oleh Pak Ketua Yayasan, eh, tercatat ada 18 dosen ya, dan 18 dosen tersebut memiliki NIPTK ya, karena sekarang itu tidak ada lagi NIDN NIDK. Jadi semuanya eh, ber-NUPTK ya. Kemudian saya juga tadi cek ya di aplikasi Sister, dari sekian dosen itu yang sudah memiliki akun di Sister itu ada 14 dosen ya, dari 18 dosen yang kami catat, sehingga eh, sisa dosen yang belum memiliki akun ini silahkan eh, registrasi akun di Sister, karena Sister ini memang jembatan untuk dosen mengelola karir ya, karir baik akademik maupun non akademik, karena di dalamnya memang mencatat seluruh aktivitas kinerja dosen. Nah, bagi yang belum memiliki akun, dan ini untuk Sister ini dikelola oleh dosen ya, Bapak Ibu. Jadi tidak dikelola oleh admin perguruan tinggi. Admin perguruan tinggi hanya memfasilitasi atau menjembatani apa yang diperlukan oleh dosen. Jadi
dosen masing-masing lah yang harus mengelola portofolio atau kinerjanya di Sister ya. Jadi tidak di apa namanya, tidak didatakan atau tidak dikelola oleh admin PT kecuali di beberapa hal gitu kan. Tapi yang paling utama memang dosen sendiri yang harus mengelola Sister. Nah, ini bagi yang belum memiliki akun Sister ini, silakan kunjungi sister.kemdikbudristek.go.id ya. Kemudian di situ di laman login ada daftar sekarang ya. Setelah daftar sekarang nanti akan diarahkan untuk pilih ya, mau memilih memilih peran dosen atau lainnya. Nah, karena Bapak Ibu di sini semuanya dosen ya yang akan mengelola data portofolionya, silakan pilih dosen, kemudian klik buat akun. Nah, kemudian nanti akan diarahkan untuk mengisi NPTK dan email. Ya, ini tentu emailnya email pribadi karena nanti saat lupa password dan lain-lain itu akan eh, terkoneksi dengan email yang didaftarkan. Sehingga jangan menggunakan email yang tidak dimiliki gitu kan pribadi, karena karena email ini, akun sister ini, ketika Bapak Ibu berpindah perguruan tinggi pun tetap menggunakan email atau akun yang sama ya. Jadi sister ini memang terintegrasi sampai kapanpun selama masih masih menjadi dosen ya, menggunakan akun yang sama. Kemudian kalau sudah memasukkan NUPTK dan email, maka akan diarahkan untuk apa namanya, mengecek email. Nah, kemudian langsung klik aktivasi. Ya, sampai di situ selesai. Nanti selanjutnya bisa login ke Sister. Nanti tampilannya seperti ini. Ini gambaran umum portofolio di Sister yang harus Bapak Ibu kelola. Ya, jadi memang Bapak Ibu bukan hanya melaksanakan Tridharma secara teknis, tetapi supaya rekam jejaknya terdata atau terdaftar, maka Bapak Ibu dosen harus mengelola sendiri data portofolionya ya yang berupa Tridharma tersebut di aplikasi Sister, sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa menggunakan ya untuk kenaikan jenjang karir, untuk Serdos dan lain-lain. Dan untuk sister ini sebenarnya bukan hanya untuk dosen ya kepentingannya. Jadi sehingga pada saat nanti dosennya jenjang karirnya meningkat, nah itu sekaligus ya berkontribusi terhadap perguruan tinggi. Jadi pada saat Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional misalkan, kemudian data jabatan fungsional itu Bapak Ibu masukkan di sister. Nah, itu otomatis, secara otomatis mutu perguruan tinggi dari sisi SDM itu meningkat ya, karena nanti akan update sendiri ke Pededikti. Nah, Pededikti inilah yang nanti akan dilihat oleh masyarakat umum ya, sehingga kelihatan mutu perguruan tinggi Politeknik Bakti Kencana itu dari gambaran sumber daya yang dikelola, yang dimiliki oleh perguruan tinggi bisa dilihat di PDDikti, gitu kan. Jadi ini data di sister ini nanti tersinkronisasi ke PDDikti yang bisa dilihat oleh umum. Ya. Jadi kalau sister ini memang tidak bisa dilihat oleh umum Bapak Ibu. Jadi hanya untuk mengelola sumber daya dosennya saja. Nanti hasil akhirnya, outputnya nanti ke predikti terkirim. Sehingga nanti akan ada informasi tentang IQ1, IQ2, dan lain-lain yang berhubungan dengan kinerja dosen. Nah, nanti akan ditarik dari sister. Nah, kemudian ini juga penting ya. Jadi, Bapak Ibu juga tidak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Ini mohon maaf, beberapa linknya belum eh, saya ubah ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bukan hanya admin dosen ya yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi, bukan admin dosen, akun dosen ya, tetapi perguruan tinggi juga harus memiliki akun untuk mengelola ya, membantu dosennya mengelola portofolio. Ya, mohon maaf ini saya edit dulu lah sebelum
lupa akses.kemdiktisaintek. Nah, sekarang karena kita itu berubah-ubah kementerian sehingga domainnya juga berubah ya. Jadi ini informasi untuk mungkin struktural di Politeknik Bakti Kencana ya. Minimal punya 3 akun ini ya, selain akun dosen tadi ya tentunya. Jadi akun-akun ini justru yang akan memfasilitasi eh, pengelolaan portofolio dosen dan pengelolaan kinerja dosen. Yang pertama yang harus dimiliki itu adalah akun eh, admin Pededikti atau admin PT Kepegawaian. Kalau admin Pededikti ini pasti udah punya lah gitu kan. Nah, yang harus dimiliki admin PT Kepegawaian. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk yang melakukan sinkronisasi, memvalidasi ajuan perubahan data dosen, dan membuat akun turunan. Jadi Bapak Ibu dosen untuk mengelola portofolio itu misalkan PDD ini, perubahan data dosen ini nanti kita bahas lebih detail ya. Ya terkait misalkan Bapak Ibu studi lanjut ya dari magister ke doktor. Kemudian setelah lulus ingin didatakan nih jenjang pendidikan terakhirnya. Nah, Bapak Ibu dosen mengajukan yang memvalidasi itu admin PT Kepegawaian ya. Jadi updating data di Pededikti itu harus melewati admin kepegawaian. Jadi bukan hanya dosen gitu kan yang terlibat. Kemudian yang kedua, yang harus dimiliki ini admin PSDPTU. Ini admin perguruan tinggi untuk membantu dosen-dosennya dalam proses serdos. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan bahwa salah satu karir dosen itu eh, tentang serdos ya, memiliki serdos. Nah, dosen itu tidak akan jalan ketika admin perguruan tinggi, ketika perguruan tinggi tidak memiliki admin PSDPTU untuk membantu dosennya mengelola serdos gitu kan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini admin unit BKD internal PT ya. Ini untuk mengatur atau membantu dosen-dosennya dalam pelaporan BKD ya. Karena BKD ini juga kunci dari proses karir dosen. BKD nanti bisa menjadi syarat untuk kenaikan jabatan akademik dosen. BKD juga menjadi syarat untuk dosen bisa memperoleh serdos ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki admin BKD internal PT, maka dosen-dosennya, karir dosennya ini pasti terhambat. Ya. Jadi tugas admin BKD internal PT itu nanti menentukan siapa pejabat pengusaha BKD, menentukan asesor penilai BKD, dan merekap penilaian BKD dan melaporkan ke kementerian. Ya. Jadi minimal dibutuhkan 3 admin untuk mengelola Sitzer. Ya. Dan hanya dimiliki admin ini harus berjalan gitu karena kalau mudah-mudahan nih Pak Ketua Yayasan saya lihat sangat concern ya terkait dosen ini ya. Karena di beberapa perguruan tinggi ada juga yang memiliki akun iya gitu kan, tetapi adminnya tidak jalan, tidak terkelola. Nah, mudah-mudahan di Poltek Bakti Kencana ini ya di lead sama Pak Dr. Mubarok nih kelihatannya konsen di dosen. Jadi ketiga admin ini jalan gitu kan, membantu dosen-dosennya. Ya, jangan sampai dosennya ingin maju tetapi tidak terfasilitasi gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi harapannya ya sinergi antara dosen, admin PT dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan dosen, ya tentu ya seperti yang kita tahu di peraturan dari pemerintah, tugas dosen itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama terkait pendidikan dan pengajaran, menyampaikan materi kuliah, membimbing mahasiswa dalam menyusun tugas akhir atau skripsi, serta merancang kurikulum dan bahan ajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Ya, jadi Bapak Ibu dosen ya bukan hanya nempel status dosennya saja gitu kan, memiliki NUPTK tidak gitu kan. Jadi harus melaksanakan pendidikan dan pengajaran, harus mengajar dan harus ada buktinya gitu kan. Apalagi pada saat akreditasi kan ada apa namanya RPS dan lain-lain ya itu jadi tanggung jawab
dosen, ya. Jadi melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu kan. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian, melakukan kajian, publikasi karya ilmiah, dan mengembangkan inovasi atau teknologi baru. Ya, jadi jangan hanya ngajar saja, karena kalau hanya ngajar saja ada sebenarnya status di PDDikti atau di Sister itu, dosen itu yang pertama dosen ber-NUPTK dengan status dosen tetap, ya itu full harus minimal 12 SKS. Kemudian ada dosen tidak tetap, dosen yang tidak full 12 SKS. Kemudian ada lagi pengajar non dosen, jadi hanya ngajar saja, ya ngajar saja tidak melaksanakan tridharma gitu kan. Nah, tetapi ini biasanya untuk dosen pengajar saja pada saat akreditasi juga tidak menjadi tambahan nilai gitu kan biasanya ya. Jadi sebagai dosen Bapak Ibu dituntut melaksanakan penelitian gitu kan, menerbitkan publikasi karya ilmiah ya. Karena nanti karya-karya Tridharma Bapak Ibu dosen ini sebagai penunjang karir Bapak Ibu dosen ya. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mengaplikasikan hasil keilmuan dan penelitian yang langsung untuk membantu memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu tugas Bapak Ibu melaksanakan Tridharma dan mendatakan atau menginput nanti pelaksanaan Tridharmanya di Sister. Yang tentu nanti setelah memenuhi syarat harus memiliki jenjang karir dosen melalui jabatan akademik dosen. Ya, di kita untuk asisten ahli itu sesuai regulasi harus melaksanakan apa namanya proses tridharma minimal selama 1 tahun dan BKD mengisi BKD di Sister selama 2 semester berturut-turut memenuhi ya. Jadi baru bisa mendapatkan jabatan akademik asisten ahli itu yang minimal. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan isi portofolio Bapak Ibu yang berisi tridharma Bapak Ibu untuk meningkatkan jenjang karir akademik jabatan akademik Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan eh, apa namanya eh, portal dosen di Sister. Jadi Sister itu terdiri dari portofolio Bapak Ibu ya yang berisi nanti terkait dengan kualifikasi kompetensi, kemudian apa namanya aktivitas lain, eh, dan ini terintegrasi dengan tadi disampaikan ada Sinta, kemudian penelitian dan lain-lain nanti dimasukkan di portofolio Bapak Ibu ya, pengajaran, penelitian, pengabdian, publikasi, penghargaan. Jadi apapun Tridharma yang Bapak Ibu lakukan ya diklat itu silahkan datakan di Sister ya, datakan di Sister. Nah, eh, untuk pendataan awal di Sister ini terkait portofolio dosen. Jadi memungkinkan dosen untuk mengelola dan mendokumentasikan seluruh aktivitas dalam kegiatan Tridharma yang mencakup ya pengajaran tadi yang sudah saya sampaikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian eh, yang selanjutnya Bapak Ibu melaporkan beban kerja dosen. Ya. Jadi layanan untuk pelaporan dan evaluasi kinerja serta beban kerja dosen secara periodik. Jadi Bapak Ibu bukan hanya secara teknis melaksanakan Tridharma, tetapi itu harus dilaporkan BKD-nya gitu kan. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu melaksanakan Tridharma itu eh, membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan Tridharma, tetapi kalau di sistem itu memang ada laporannya. Jadi harus dilaporkan BKD-nya ya, karena ini nanti sebagai syarat untuk karir Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti sertifikasi dosen ya di Sister juga ada apa namanya layanan sertifikasi dosen ya nanti memfasilitasi
proses pengajuan dan manajemen sertifikat dosen yang berkaitan dengan tunjangan dan kenaikan karir, ya. Kemudian manajemen data dosen, yaitu mengelola perubahan data pribadi, data riwayat karir dosen, dan jabatan fungsional. Nah, kalau dulu Bapak Ibu harus ngurus juga tentang kepangkatan. Nah, kalau sekarang itu sudah otomatis apa namanya mengikat ke jabatan fungsional dosen. Kemudian Sister itu terintegrasi juga dengan aplikasi eh, internal perguruan tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tim IT-nya sudah melek tentang teknologi, ini sebenarnya ada API-nya, jadi bisa dikoneksikan. Jadi apa namanya bisa terintegrasi lah dengan sistem internal. Nah, kemudian Sister ini juga terhubung dengan PDDikti, ya, dan Sinta. Jadi ada apa namanya bisa menarik data dari Sinta dan sinkronisasi terhadap data PDDikti, ya. Jadi kalau dari Sinta itu untuk penarikan data publikasi ilmiah, ya. Jadi saran kami lakukan pemutakhiran data dosen di Sister secara berkala. Nah, ini terkait dengan menu aplikasi Sister. Yang pertama, data pribadi, itu data-data terkait dengan profil, alamat, dan kontak kepegawaian keluarga, dan lain-lain. Jadi, kalau misalkan masih ada yang salah, itu nanti silakan diperbaiki. Nah, in passing ini sudah tidak ada. Kemudian jabatan fungsional. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu nanti, ya, kalau misalkan sudah 1 tahun dan 2 semester melaporkan BKD kemudian memiliki jabatan fungsional, silakan update data jabatan fungsionalnya di Sister. Nah, kemudian penempatan dosen juga ini ya silakan dilengkapi. Mungkin nanti saya juga bagi yang belum, ya, saya juga coba demokan apa namanya setelah login di Sister itu seperti apa. Kemudian kualifikasi pendidikan, ya, dari pendidikan formal gitu kan, riwayat pekerjaan dan eh, kompetensi, sertifikasi dan tes ini juga harus diupdate oleh Bapak Ibu di sistem. Nah, kemudian menu yang lainnya itu tentang pelaksanaan pendidikan. Ini melaksanakan eh, perkuliahan, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium dan lain-lain. Ini banyak hal yang Bapak Ibu lakukan yang harus diinputkan di sistem. Nah, kemudian untuk data pengajaran, bimbingan mahasiswa dan pengujian mahasiswa dan pembinaan mahasiswa, nah ini tidak didatakan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi ini narik dari PDDikti, ya, sumbernya dari laporan semesteran melalui Neofeeder nih oleh admin PT. Jadi harus ada sinergi antara admin PDDikti dengan apa namanya dosen, ya, karena dosen memerlukan gitu kan data-data pengajaran bimbingan mahasiswa dan lain-lain yang bersumber dari Neofeeder, sehingga pada saat admin Pedadikti, ya, di Neofeeder tidak mendatakan data pengajaran dosennya, maka data di Sister itu akan kosong, sehingga nanti dosen akan kesulitan misalkan laporan BKD, akan kesulitan untuk mengikuti Serdos misalkan karena tidak memiliki portofolio tentang pengajaran dan bimbingan dan lain-lain di bidang pendidikan. Ya, gitu. Ini mohon nanti ada sinergi antara admin Neopidar dengan dosen. Gitu. Nah, kemudian eh, menu layanan menu yang lainnya ini pelaksanaan penelitian, ya, menghasilkan karya ilmiah dari mulai buku, jurnal, proceeding dan lain-lain ini silakan didatakan, ya, didatakan di sistem. Kemudian di bidang pelaksanaan pengabdian juga pada saat menduduki jabatan, kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, ini juga semuanya didatakan di sistem. Penunjang juga menjadi anggota dalam satu panitia misalkan atau badan pada perguruan tinggi, ya. Misalkan pada saat wisuda nih ada SK-nya dan lain-lain itu didatakan semua. Jadi hal sedetil apa, sekecil apapun pada saat itu merupakan tridharma, ya, yang ada surat tugasnya lah ceritanya atau SK-nya dari pimpinan perguruan tinggi ini didatakan di Sister. Nah, kemudian di Sister juga ada beberapa hal yang memang pada saat updating datanya itu tidak serta-merta. Jadi memang harus ada validasi dari
admin PT atau dari LLDT ya. Jadi ada data rigid data yang memang validasinya itu harus dari kementerian atau melalui LLDT, dan ada open data ya, yang validasinya itu ya apa namanya, hanya diajukan oleh admin PT. LLDT tidak memeriksa dokumennya, langsung meng-ACC gitu kan. Nah, berikut adalah data-data yang rigid dan open data gitu kan. Yang rigid itu seperti ada kesalahan nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini memang harus ada validasi dari LLDT atau pendidikan formal, jabatan fungsional, ini harus divalidasi oleh LLDT. Nah, yang lainnya, yang open data, misalkan merubah alamat, RT, RW, dan lain-lain. Nah, ini silakan nanti divalidasi admin PT, kami hanya bisa mengakses itu kan, tidak mengecek dokumennya. Nah, kemudian sekarang ini untuk data pribadi ini eh, harus terverifikasi ke Dukcapil ya. Jadi pada saat Bapak Ibu dosen melaksanakan registrasi dosen, ini langsung terkoneksi ke apa namanya, ke Dukcapil ya. Kemudian untuk jabatan fungsional ya, ini diajukan perubahannya oleh dosen dan divalidasi oleh admin PT, kemudian di ACC oleh kementerian. Gitu. Dalam hal ini oleh LLIT. Untuk kepangkatan ini sudah tidak ada lagi ya. Kemudian yang selanjutnya data sertifikasi dosen ini melalui eh, layanan Serdos. Nah, ini sekarang otomatis biasanya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengikuti Serdos dan lulus, ini datanya langsung tercatat. Kemudian data pendidikan formal, ya ini tadi ya, jadi bisa dilakukan perubahan jika Bapak Ibu apa namanya, melaksanakan studi lanjut gitu kan, misalkan ke jenjang doktor gitu kan, atau profesi lain gitu kan. Nah, kemudian ini contoh alur, bukan contoh ya, maksudnya alur eh, perubahan data yang open data. Open data itu verifikasinya itu tidak dilihat gitu kan oleh LLDT dokumennya, tetapi divalidasi oleh admin PT. Jadi LLDT hanya bisa menyetujui saja gitu. Kayak seperti perubahan email itu kami, atau apa namanya, eh, alamat itu kami tidak memeriksa dokumennya. Gitu. Jadi yang memeriksa itu admin PT. Makanya di sini admin PT harus hati-hati ya. Jadi pada saat Bapak Ibu dosen membuat ajuan, ya, kemudian mengajukan, kemudian ajuannya masuk ke admin PT. Nah, ini admin PT harus selektif gitu kan, apakah dokumennya sesuai gitu kan. Nah, nanti kalau sudah diajukan ke LLDT, LLDT tidak memeriksa dokumen lagi, yang langsung meng-ACC. Nah, yang ini tentang yang rigid data nih, yang data pokok, pendidikan formal, jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen ya, bagi yang belum terdata ya sertifikasinya. Nah, ini rule-nya sama, alurnya sama, tetapi di sini LLDT harus memeriksa dokumen kelengkapan. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu misalkan sudah lulus S3 nih, mau didatakan S3-nya di Sister. Nah, nanti selain divalidasi dokumennya oleh admin PT, LLDT juga akan ngecek nih, benar nggak nih lulus dari perguruan tinggi. Kita akan lihat ada nggak di PDDikti gitu kan. Nah, kalau sudah sesuai dokumennya dan lain-lain, nanti kita setujui. Gitu. Nah, kemudian ini informasi terkait pengelolaan manajemen PTK ini khusus untuk admin sebenarnya ya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen mungkin apa namanya, tidak melaksanakan atau tidak memiliki akun ini ya, tampilan ini hanya untuk admin, dan ini sudah dilakukan tentu oleh admin PT, karena selama ini untuk mengajukan registrasi dosen baru ya oleh admin PT atau admin kepegawaian. Nah, kemudian ini sebenarnya ke depan ya, pada saat Bapak Ibu sudah ngisi BKD. Jadi BKD itu ada periodenya, Bapak Ibu. Ya, jadi tiap semester itu ada periode BKD. Ya, jadi pengisian BKD itu nanti Januari, pengisian dan penilaian BKD itu Januari sampai dengan Juni. Ya, untuk semester gasal. Kayak sekarang kan semester gasal nih, 2025 gasal. Nah, saya tidak tahu apakah sudah berjalan atau enggak ya perkuliahan di Poltek Bakti Kencana ini. Jadi pengisiannya itu nanti akan ditutup bulan akhir Juni
ya, Bapak Ibu. Jadi eh, nanti kalau untuk yang memiliki Sherdos nanti digunakan untuk pembayaran Sherdos bulan Maret sampai dengan Agustus. Nah, ini jangan jangan sampai dilewatkan. Jadi karena kalau sudah lewat dari bulan Juni ini Bapak Ibu dosen tidak bisa lagi mengisi BKD sehingga pada saat tidak ngisi tentu jenjang karirnya yang tidak akan terhambat gitu kan untuk BKD. Nah, yang genap ini nanti kita akan buka bulan Juli sampai dengan November ya. Tentu yang genap kan belum kita buka nih. Nanti kan kita akan buka bulan Juli sampai bulan November. Ya, ini yang waktu-waktu yang harus dosen ingat nih, ya. Kalau di Neopidar itu untuk admin PT kan ada waktu-waktu penutupan periode pelaporan akademik yang harus diingat ya. Oktober untuk penutupan genap kalau nggak salah. Kalau ganjil itu di bulan April kalau nggak salah. Nah, untuk apa namanya Neopidar. Nah, kita sebulan mundur dari pelaporan Neopida. Jadi kalau Neopida ditutup semester ganjil bulan April, ya kita ditutup bulan Juni gitu kan. Dengan harapan pada saat Neopida ditutup otomatis Bapak Ibu itu sudah selesai melaksanakan rangkaian Tridharma di semester tersebut ya. Dari mulai pengajaran dan lain-lain sudah keluar UASnya sehingga bisa melaporkan BKD. Jadi ini kenapa saya berulang atau tekankan ya di BKD karena sekarang ini BKD itu jadi syarat karir apa namanya penunjang karir Bapak Ibu ya. Jadi untuk Serdos untuk kenaikan jabatan akademik ini kuncinya di BKD ya. Harus dilaporkan dan harus memenuhi. Kalau terlewat apa namanya ada yang bolong itu biasanya yang mundur gitu kan. Nanti untuk karirnya ya untuk kenaikan jabatan akademik saja untuk pengangkatan pertama nih minimal kan 2 semester. Jadi kalau misalkan ada salah satu semester yang bolong ya harus nunggu lagi ya sampai 2 semester berturut-turut memenuhi. Gitu. Nah mungkin itu Bapak Ibu terkait materi ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kalau ada yang mau didiskusikan kita diskusi ya. Demikian untuk sesi materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sehingga mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dulu dari sisi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idik. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Idik dan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana Bapak Ibu akan mempersiapkan untuk laporan administrasi sebagai dosen dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Idik ya, kami sangat berkomitmen Bapak untuk mendukung, mengupayakan dan memfasilitasi Bapak Ibu dosen ya saat ini dan juga kami lakukan agenda secara rutin setiap minggunya dan tentu kemarin juga kami menghadap Pak Idik di LL Dikti ya pada saat kami mengajukan proses untuk verifikasi dosen-dosen di lingkungan kampus di mana saat ini yang sudah memiliki NUPTK ada 18 dosen dan masih ada kurang lebih 11 dosen yang belum diproses NUPTK-nya. Ada satu dua syarat yang memang belum terpenuhi, tetapi insya Allah dalam waktu dekat ini ya kami akan segera melengkapi. Di mana saat ini tim yang concern bertugas ada Kepala Pusdatin ya, yaitu Pak Ginanjar, kemudian ada Kasubag, ada Mas Yasir, dan juga ada Mas Adri. Ya, tiga-tiganya kita akan lakukan optimalisasi peran-peran penting ya untuk mendukung di pengembangan karir Bapak Ibu para dosen. Nah, ini ada beberapa hal menarik Pak Idik yang tadi sudah disampaikan ya. Tentu nanti kita akan fasilitasi untuk sesi tanya jawabnya. Dan tadi ada permintaan juga dari Bapak Ibu dosen agar berkenan di
bantu dikirimkan untuk slide materinya Bapak, karena mungkin butuh secara visual ya untuk pendalaman pengetahuan materi tersebut. Di sini diantaranya ada peran-peran yang cukup signifikan ya, di mana tadi telah disampaikan ada 3 aspek, diantaranya itu untuk aktivitas kegiatan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada Pak Idik sebelum nanti pertanyaan dari Bapak Ibu dosen ya. Untuk saat ini kan dosen memiliki beberapa jabatan tertentu di instansi, baik pemerintahan maupun swasta ya. Ada juga di instansi seperti rumah sakit ya. Ada juga sebagai kepala rumah sakit. Kemudian ada juga beliau sebagai kepala di lembaga di instansi tersebut ya. Artinya apakah itu berpengaruh juga terhadap penilaian di jabatan fungsionalnya nanti itu ya. Itu mungkin Pak Idik bisa dibantu dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Mubarok ya. Jadi eh, memang kalau dosen itu ya harus profesional sebagai dosen. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada 3 tipe dosen. Yang pertama itu dosen tetap, yang kedua dosen tidak tetap, yang ketiga pengajar non dosen. Nah tentu kalau misalkan dosen tetap ini harus eh, profesional sebagai dosen. Jadi waktu kerjanya itu tersita oleh dosen sehingga sisanya itu baru di luar profesinya gitu kan. Nah, kemudian pada saat sebagai dosen ya tentu yang menunjang tentang karirnya ya tentang tridharma tersebut gitu. Artinya jabatan-jabatan pada saat di luar kedosenannya, kalau itu di luar penugasan dari perguruan tinggi, ya itu tentu tidak bisa menjadi pendorong untuk karir dosen tersebut. Jadi apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di luar kampus untuk menjadi penunjang tridharma Bapak Ibu, ya harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Ya. Jadi ada penugasan lah, kayak misalkan melaksanakan pengabdian tadi sebagai dokter itu misalkan di apa namanya puskesmas dan lain-lain, ya itu tanpa ada penugasan atau SK dari pimpinan perguruan tinggi ya tidak bisa didatakan karena biasanya yang menjadi bukti untuk pendataan tridharma ya atau kinerja di Sister itu ya dokumen gitu kan SK atau surat apa namanya penugasan gitu. Jadi apapun yang dilakukan di luar akademik gitu kan. Nah, untuk bisa diklaim sebagai kinerja itu harus ada penugasan dari pimpinan perguruan tinggi begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Idik ya. Berikutnya pertanyaan terakhir Pak. Artinya kalau saat ini Bapak Ibu dosen juga profesional, beliau sebagai narasumber ya dalam event atau acara seminar di level nasional ataupun di kegiatan instansinya, itu bisa memiliki angka kredit atau KUM apabila mendapatkan surat tugas gitu Pak ya dari pihak Betul, kampus. betul Pak Mubarok, betul. Oh, siap. Jadi istilahnya seperti mewakili kampusnya gitu lah, Oh, gitu. siap. Ya. Jadi nama baik kampus itu jadi ya terangkat karena beliau dari home base-nya di mana gitu kan. Nah, itu jadi salah satu nilai baru baru bisa 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 kelihatan nanti mutu kampusnya itu disampaikan oleh dosennya gitu kan bahwa oh dosen ini dari kampus ini. Jadi ada penugasan begitu. Jadi membawa nama baik kampus lah ceritanya gitu. Siap, Pak Idik. Ya, insya Allah kami akan terus mengawal secara intens, Pak, untuk peningkatan dari KUM ya atau angka kredit para dosen, baik melalui kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat atau unsur penunjang lainnya, sehingga nanti Bapak Ibu dosen ini dalam jabatan akademiknya, beliau nanti memiliki peningkatan yang signifikan, begitu Pak Idik. Baik, dipersilahkan di sini kita buka sesi tanya jawab ya. Ini cukup menarik. Silakan Bapak Ibu untuk 3 pertanyaan pertama ya. Sebelum ke 3 penanya ya, silakan Bapak Ibu ditunggu untuk raise hand-nya. Dipersilakan Pak Direktur untuk memberikan tanggapannya Pak materi yang tadi disampaikan oleh Pak Idik. Dipersilakan Pak Direktur. Masih di mute Pak Direktur suaranya Pak. Oh ya, terima kasih Pak Idik ya tadi sudah disampaikan yang menyangkut masalah dosen ya. Ini mengenai jabatan fungsional ya. Dan usia dari dosen kita ini ada yang memang usianya masih aktif ya. Kemudian juga menyangkut usia juga ada yang sudah masuk ke usia pensiun. Nah, kemudian dalam hal untuk data dosen di sini apakah masih bisa ya untuk menambah atau untuk menaikkan jabatan fungsional apabila usianya sudah masuk ke usia pensiun. Nah, misalnya tadinya sudah rektor, kemudian menambah lagi, mungkin masih bisa nggak untuk menaikkan jabatan fungsionalnya. Saya kira itu aja kalau dari saya, mungkin nanti dari teman-teman ya bisa lagi menyangkut hal-hal lain. Karena banyak nanti aktivitas-aktivitas ini yang bisa menunjang jabatan fungsional dosen nanti, terutama untuk yang muda-muda ini. Saya kira demikian Pak Didi, ya Pak Idik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, dipersilakan Pak Idik. Ya, baik. Terima kasih Pak Direktur. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Direktur. Jadi memang kalau dosen ini memiliki usia produktif. Jadi maksimal usia dosen tetap ini maksimal 65. Jadi sebelum 65 maka Bapak Ibu dosen ya bisa mengurus jenjang karir gitu kan untuk naik jabatan akademik, untuk sertos gitu kan harus di bawah usia 65. Nah, tadi kebetulan disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa beberapa dosen-dosen di sini masih usia ya masih muda-muda lah ceritanya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sinergi antara dosen, admin PT, kemudian dari unsur pimpinan, sehingga dosen-dosen ini terpicu ya untuk mengurus jenjang karir ya sampai ke jenjang karir yang lebih tinggi, sampai ke guru besar ya dengan syarat dengan regulasi yang sekarang itu maksimal usia sampai usia 65. Nah, malah kalau sudah guru besar ini bisa sampai ke usia 70, usia pensiun dosennya itu. Bahkan sekarang ada regulasi terbaru itu namanya guru besar emeritus sampai 75 Bapak Ibu. Ya, jadi bisa panjang nih. Makanya bagus ya, apalagi misalkan dari unsur pimpinan ini berkomitmen untuk meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu dan didukung lah gitu kan. Jadi dari mulai sekarang bisa mempersiapkan ya. Karena di perguruan tinggi itu eh, untuk Bapak Ibu dosen sebenarnya tidak ada pesaing untuk naik meningkatkan jenjang karir terutama jabatan akademik dosen. Ya itu silakan saja yang apa namanya memiliki kredibilitas kemudian yang ingin meningkatkan karirnya siapapun boleh menjadi guru besar ya bertahap dari mulai asisten ahli lektor lektor kepala itu nggak ada pesaing ya yang penting mau mengurus dan
benar melaksanakan tridharma. Beda dengan struktural di Politeknik Bakti Kencana misalkan. Direktur kan cuma satu, paling wakil-wakilnya gitu kan. Ya terbatas lah kalau untuk apa namanya jabatan di perguruan tinggi. Tapi untuk karir dosen, ya siapapun berhak jadi guru besar, jadi rektor kepala. Jadi ya ini kesempatan ya Bapak Ibu dosen mumpung dari unsur eh, pimpinan atau jajaran perguruan tingginya mau berkomitmen mendorong Bapak Ibu untuk meningkatkan jenjang karir. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Idik atas jawabannya. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin Oke. bertanya ya, mumpung kita bantu fasilitasi forumnya pada hari ini ya. Boleh kita tampung tiga penanya terlebih dahulu. Dipersilakan Ibu Mariati, kemudian di sini juga ada Ibu Aldena. Ini yang muda-muda, ini yang saatnya berpotensi karirnya ya Bu Mariati ini yang masih muda nih, Bu Aldena. Izin Pak Mubarok, kalau di sini semuanya baru atau ada yang pindah home ya? Kebetulan saat ini kebanyakan baru Pak, yang pindah home base-nya ini masih dilolos butuhnya nih, yang belum. Oh iya, jadi artinya memang semuanya belum memiliki japung ya. Biasanya kan kalau pindah home base misalkan sudah memiliki japung di perguruan tinggi yang lama gitu kan, berarti belum ya. Kebetulan Pak Direktur, Pak Wadir ini sudah memiliki Japung, tapi nanti sedang proses untuk home base-nya gitu Pak. Oh iya. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Tadi yang sudah raise hand itu ada Ibu siapa tadi itu? Ibu Verina atau Bu Aldena atau Bu Mariati itu? Tadi sudah raise hand. Assalamualaikum Pak Mubarok. Misalnya. Mohon izin Pak tanya. Baik, dipersilakan Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengisian sister Pak, eh, mohon izin supaya diadakan BIMTEK lagi seperti kemarin sama Pak Ginanjar itu satu persatu. Jadi pas begitu saya lihat isinya, saya hanya bisa ngisi biodata sendiri aja Pak. Jadi mohon izin supaya BIMTEK-nya dengan satu-satu gitu. Kalau enggak soalnya eh, saya pemula Pak nih Pak. Terima kasih Pak Mubarok. Baik, terima kasih ya Pak Nur Hadi. Untuk laporan saat ini sudah berapa Pak Idik data sister kami Pak? Ya, kalau saya lihat di sini memang baru 18 yang memiliki NPTK, tetapi untuk detail portofolio yang sudah ngisi memang kami juga tidak bisa pantau sebenarnya karena hanya apa namanya dosen-dosen sendiri sih nanti yang mengetahui bahwa apa namanya data portofolio apa yang sudah diisi. Karena sebenarnya hasil akhir yang nanti akan kami lihat itu dari portofolio yang Bapak Ibu datakan itu dari laporan BKD. Jadi pada saat Bapak Ibu dosen tidak mengelola portofolio, otomatis tidak bisa melaporkan BKD gitu kan, sampai memenuhi gitu kan. Nah, jadi kalau untuk memonitoring kinerja Bapak Ibu dosen yang melaporkan sister, kami di LLIT hanya bisa melihat dari kalau misalkan dosennya melaporkan BKD, baru kelihatan nih dosennya itu
mengisi portofolio. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Nur Hadi ya terkait apa namanya pengelolaan sistemnya bagaimana gitu kan di dosennya mungkin ini tugasnya admin PT nih untuk apa namanya secara intens bagaimana apa namanya membimbing dosen-dosennya yang baru nih baru terkait sister ya makanya tadi saya tanya apakah ada yang pindah home base ya mungkin yang pindah home base sudah pernah mengelola sister nah tapi kayak yang baru-baru ini pasti ya awam gitu kan sehingga nanti bagaimana cara mendatakan misalkan publikasi gitu kan bagaimana cara mendatakan terkait apa tadi pengabdian misalkan atau mendatakan terkait penelitiannya bagaimana gitu kan di sistem ini memang butuh apa namanya bantuan admin PT untuk membantu dosen-dosennya di awal sih tentunya karena pada saat sudah berjalan ya ini harusnya dosen sendiri gitu kan yang mengelola. Tetapi memang tidak akan kebayang jika memang belum melaksanakan kinerja. Kecuali misalkan gini, Pak Nur Hadi nih sudah melaksanakan proses pengajaran. Nah, Pak Nur Hadi bisa lihat nih pengajaran yang dilakukannya itu masuk nggak di sister nih. Baru kalau kalau nggak ada kan bisa nanya nih kenapa nggak masuk. Atau misalkan gini, Pak Nur Hadi apa namanya berkarya melakukan penelitian sehingga nanti membuat jurnal ya karya ilmiah nanti yang akan publish di di apa namanya di jurnal gitu kan karya ilmiahnya. Nah setelah publish itu nanti bagaimana sih cara mendatakannya di sister nah gitu kan. Tapi kalau belum memiliki kinerja ya bingung juga gitu kan nanti apa yang didatakan. Mungkin itu gambarannya. Baik, siap Pak Idik ya. Jadi Bapak Ibu mohon nanti step by step secara bertahap ya. Nanti mengikuti agenda bimbingan teknis ya, mengikuti panduan dan mohon nanti Pusdatin Pak Ginanjar, Mas Yasir, Mas Adri dapat melakukan komunikasi secara aktif. Jadi proaktif ya berkomunikasi juga kami menugaskan namanya Pak Kasjaya dan Pak Rizdan ya. Beliau juga kami tugaskan untuk melakukan layanan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Memang saat ini yang perlu banyak kita lakukan secara intens, yaitu upaya agar Bapak Ibu dosen dalam memahami sistem informasi, kemudian memahami satu perangkat atau tools media yang nanti akan digunakan ini agar lebih intens memahami ya. Karena sebentar lagi juga Bapak Ibu bersiap-siap untuk pelaporan BKD dan lain sebagainya gitu. Ya, mohon izin nanti Pak Idik berkenan untuk dikirimkan materi slide-nya ini, Pak. Baik Pak, siap. Baik, Bapak Ibu, karena kita sudah memasuki pukul 20.22 ya, waktu Indonesia Barat, dan karena ada aktivitas kegiatan lain dari narasumber kita, beliau kebetulan di sela-sela kegiatan ya, karena saat ini beliau ada di Serang, di Banten untuk mempersiapkan agenda layanan LLDT besoknya ya. Termasuk Bapak Ibu juga ada aktivitas lain sebagainya. Ya, mohon izin untuk Pak Idik, kami persilakan untuk closing statementnya Pak untuk penutup agenda hari ini. Baik, terima kasih Pak Mubarok. Ini sedikit lah saya gambaran yang di sister terkait tadi apa namanya kewajiban dosen yang didatakan ini sedikit aja biar ada gambaran ya Bapak Ibu. Tadi kan Pak siapa tuh? Yang menanyakan terkait Pak Nurul pendataan Hadi. Pak Nurul Hadi ini. Pak Nurul Hadi kan Bapak misalkan ngajar apa ya? Contoh aja ya. Pada saat Bapak ngajar, tentu Bapak harus membuat bahan ajar. Nah, bisa berupa buku gitu kan, atau modul gitu kan. Nah,
Ini contoh aja ya di bidang pendidikan. Tadi kan ini ya terkait pengajaran, ini saya login dosen ya. Terkait pengajaran, ini kan otomatis nih pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian ini langsung ambil dari Neofeeder. Ini contoh aja. Bahan ajar ini kan tidak narik dari sistem apapun. Nah ini ditambahkan dari kinerja Bapak Ibu. Misalkan, masa sih Bapak Ibu ngajar nggak punya bahan ajar gitu kan? Nggak membuat bahan ajar, nanti kan membuat bahan ajar ya silakan tambahkan. Ini salah satu mendatangkan portofolio itu seperti ini. Ya, tambahkan, ya kemudian dipilih kan. Misalkan mengembangkan bahan kuliah buku ajar nih yang sudah dibuat. Jenisnya apa gitu kan, buku ajar dan lain-lain gitu kan. Kemudian didatakan kalau misalkan terbit di buku, membuat buku Bapak Ibu terbit di ISBN gitu dan lain-lain itu silahkan datakan. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Salah satu contoh aja gitu kan mendatakan. Di beberapa menu lainnya nggak jauh seperti ini gitu kan. Atau ada yang publikasi nih di penelitian ya, publikasi karya. Nah, kalau sudah punya akun Sinta, ini Bapak Ibu bisa nambah, narik ya. Ini kebetulan nggak punya akun Sinta, jadi bisa menambahkan gitu kan tentang publikasi. Misalkan Bapak Ibu menulis artikel yang terbit di mana gitu kan. Nah, silahkan didatakan. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Itu contoh, sedikit contoh ya. Nah, terkait dengan apa namanya statement, jadi eh, kami mengharapkan ya kepada Bapak Ibu dosen karena tugas Bapak Ibu dosen itu memang melaksanakan Tridharma ya tentu Tridharma sesuai regulasi gitu kan. Jadi bukan hanya jadi dosen itu bukan hanya sebagai eh, pengajar tetapi dosen yang melaksanakan Tridharma melaksanakan publikasi dan melakukan pengabdian kepada masyarakat dan itu Bapak Ibu kinerja Bapak Ibu terkait Tridharma, kami mohon untuk didatakan di Sister. Sehingga pada saat Bapak Ibu, portofolio Bapak Ibu itu bagus, meningkat, mutu dari perguruan tingginya juga akan tercermin. Nanti karena datanya yang dikelola di Sister akan terkirim ke Pededikti. Ya. Jadi Eh, kami harapkan Bapak Ibu bukan hanya melaksanakan Tridharma tadi, tetapi kami inginkan Bapak Ibu dosen mengelola atau meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu dosen melalui jabatan akademik dosen. Itu yang kami inginkan dan kami dorong. Syukur-syukur kalau dari perguruan tinggi Politeknik Bakti Kencana ini bisa lahir eh, ya lebih jauhnya nanti guru besar ya. Dan kami titip untuk adanya sinergi antara dosen, admin perguruan tinggi dan unsur pimpinan perguruan tinggi. Karena tidak tanpa adanya sinergi dari ketiga pihak tersebut, maka tidak akan terjalin mutu perguruan tinggi yang eh, bagus ya gitu. Dosen hanya eh, misalkan hanya dosen saja yang aktif, ingin maju dan lain-lain tanpa didukung oleh admin PT, tidak akan jalan. Admin PT ingin maju, tetapi dosennya tidak produktif, ya tidak akan jalan. Dosen dan admin PT-nya sudah eh, bersinergi, ya berkinerja dengan baik, tetapi tidak didukung oleh unsur pimpinan dari perguruan tinggi, maka tetap tidak akan jalan. Jadi kami harapkan ada sinergi antara dosen, admin perguruan tinggi, dan unsur pimpinan perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Yayasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statementnya narasumber utama kita, Pak Idik Nur Sidik ya. Selanjutnya, Pak Direktur, Pak Dr. Ahmad Mulyana, kami persilahkan untuk closing statementnya. Baik, terima kasih pada Pak Idik yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua dari Politeknik Bakti
bencana ya. Nah, kira terima kasih ya untuk bapak-bapak dan ibu dosen yang telah bersedia juga mengikuti. Mudah-mudahan ini adalah suatu masukan yang berharga dan bisa dilaksanakan oleh para dosen sehingga apa yang kita inginkan yaitu untuk dosen bisa meningkat, bisa lebih berprestasi, terutama dalam rangka mengejar jabatan fungsional ke depannya, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang masih muda ini. Tadi karena kita dibatasi sampai usia 65 tahun. Nah, jadi kita aktif kalau misalnya ada keraguan ini akan dibantu oleh Pusdatin ya. Kita tidak tertutup untuk memberikan informasi ya. Kita terbuka. Nah, mungkin kalau Bapak-bapak dari dulu pernah mengajar atau pernah menjadi dosen tentunya sudah tahu dan kita kampus ya akan memfasilitasi ya dari sesuai dengan ini, tapi juga yang penting adalah Bapak Ibu ya para dosen sekalian juga harus aktif ya tadi dari harapan. Kita kan dalam rangka mengemban Dharma Perguruan Tinggi di samping pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Mungkin yang sebelumnya itu adalah melakukan penelitian ya, melakukan penelitian. Jadi insya Allah ini semua bisa dilaksanakan oleh para dosen semua. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita sama-sama memajukan pendidikan kita. Ya. Saya kira sebagai closing ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur atas closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademik ya. Terima kasih telah mengikuti agenda bimbingan teknis pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antara dosen, admin PT, dalam hal ini Pusdatin, dan pimpinan di perguruan tinggi. Tentu nanti Pusdatin mohon dilakukan layanan secara intens dan dibantu oleh Pak Risdan, Pak Kasjaya agar memberikan edukasi ya, memberikan satu knowledge bimbingan kepada Bapak Ibu dosen. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh sivitas akademik dan dosen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung peningkatan karir, pengembangan profesionalisme dosen ya, di mana keberhasilan dosen dalam mencapai jenjang jabatan akademik ya untuk peningkatan kompetensi, publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penguatan rekam jejak akademik ini tidak dapat berjalan sendiri ya, melainkan diperlukan dukungan dan kerjasama yang harmonis antara dosen, tenaga administrasi ya, kemudian dari Pusdatin serta pimpinan agar administrasinya tertib dan juga layanannya responsif ya, dan juga pendampingan yang berkelanjutan serta komitmen dari pimpinan dalam memberikan ruang pengembangan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem akademik yang maju dan produktif. Demikian Bapak Ibu agenda pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami tutup agenda hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Idik atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama Pak Mubarak. Bapak Ibu, saya izin live ya. Siap. Terima kasih Pak Idik ya. Bapak Ibu, nanti mohon ditunggu agenda selanjutnya agar portofolio di dalam Sister ini bisa terupdate dan terpublikasi ya. Memang saat ini baru ada 14
akun di Sister. Nah, Mas Yasir, monitor. Nah, Pak. ini penanggung jawabnya ya. Dimohon Mas Yasir lakukan komunikasi secara intens dengan dosen ya. Kemudian setelah itu pastikan bahwa dosen semuanya sudah memiliki akun Sister. Nah, setelah itu baru portofolionya mulai dibuat dan dipublikasikan, Mas. Baik, Pak. Siap, Pak. Karena portofolio ini kan menjadi tahap awal ya, di mana Bapak Ibu dosen dimulai bahan ajarnya terpublikasi, kemudian tadi ada penelitiannya juga terpublikasi dan lain-lain. Mohon ini dilakukan secara intens ya, dan juga dibantu oleh tim yang lain ya, Mas Adri, Pak Kasjaya, dan juga Pak Rizdan, agar Bapak Ibu dosen ini beliau dilakukan perkembangan secara update ya di dalam aplikasi atau sistem kita. Oke, Mas Yasir. Baik, siap monitor, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Dipersilakan untuk kembali beraktivitas ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Siapa Dokter Heru? Terima kasih ya, Pak Terima kasih Dokter. semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.